Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Wulan Nur Saumi. Kami Di dari sini kelompok saya 5. Di sini kami akan membahas soal kuis mengenai materi mengenai pendapatan. materi Kasus setelah pertama, ujian tengah semester. soalnya yaitu berikut adalah data terkait aktivitas konstruksi PT Bangun Jaya di tahun pertama operasinya yaitu pada tahun 2015. Untuk tagihan terminnya sebesar 2.230 juta. Lalu ada akumulasi biaya kontrak yang terjadi berupa tenaga kerja sebesar 464 juta, material dan subkontraktornya sebesar 1.098 juta, dan ada biaya tidak langsung sebesar 193 juta. Totalnya dari akumulasi biaya kontrak yang terjadi itu sebesar 1.755 juta. Lalu hasil akhir estimasi terakhir atas total biayanya itu hasil dari tagihan termin ditambah total dari akumulasi biaya kontrak yang terjadi. Hasilnya sebesar 3 miliar rupiah. Dalam biaya yang terjadi di atas termasuk material listrik dan mekanik yang ada di lapangan namun belum terpakai karena belum diinstal, yang nilainya sebesar 105 juta. Lalu dimintanya yang pertama, hitunglah persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015. Yang kedua, hitunglah laba kotor yang akan dilaporkan pada tahun 2015. Lalu buatlah jurnal untuk mencatat laba atau rugi pada tahun 2015. Oke, yang pertama yaitu menghitung persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015, yang dimana kontrak price-nya itu sebesar 2.235 juta, lalu ada cost to date sebesar 1.755 juta, yang dimana akan dikurangi dengan install listrik dan mekanik sebesar 105 juta, jadi hasilnya 1.650 juta. Lalu ada estimasi cost to complete sebesar 1.245 juta. Lalu ada estimasi total cost yang sudah kita ketahui sebesar 3 miliar. Dan ada estimasi total gross profit, hasilnya itu dari contract price dikurangi dengan estimasi total cost. Hasilnya 765 juta. Nah, untuk menghitung present complete atau persentasenya yaitu hasil dari pengurangan cost to date dikurangi install listrik dan mekanik dibagi dengan estimasi total cost 1.650 juta dibagi dengan 3 miliar. Hasilnya 55%. Yang kedua, menghitung laba kotor yang akan dilaporkan untuk tahun 2015. Yang pertama, kita menghitung penjualannya terlebih dahulu. Penjualannya tadi sebesar 2.235 juta dikali langsung dengan persentase yang sudah dihitung pada soal pertama, yaitu sebesar 55%. Hasilnya 1.229 juta 250.000. Kedua, kita menghitung beban. Bebannya itu tadi sudah diketahui sebesar 55 juta dikurangi dengan install listrik dan mekanik sebesar 105 juta. Jadi totalnya 1.650 juta. Karena bebannya lebih besar, maka perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 420 juta 750.000. Yang ketiga yaitu menghitung jurnal kerugian pada akhir tahun 2015. Maaf, 2015 ada beban kontrak sebesar 1.650 juta karena bebannya bertambah di debit, lalu ada kontrak yang diproses sebesar 420 juta 750 di kredit, dan ada pendapatan long term sebesar 1.229 juta 250 di kredit. Untuk kasus 2 yaitu PT Sportim melakukan transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Pertama, menjual 100 unit secara tunai. Kedua, menjual 100 unit yang akan dibayar pada akhir tahun depan sebesar 1.100.000 jangka waktu 1 tahun. 3, mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat. Penjual lain, PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Yang keempat, menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000.
diminta jika diasumsikan bahwa suku bunga diskonto yang berlaku adalah 10%, maka buatlah jurnal pencatatan yang diperlukan untuk setiap transaksi tersebut. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menghitung dulu harga per unit. Harga per unitnya tuh 1.100.000. Lalu PT tersebut mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat sebanyak 100 unit. Jadi 1.100.000 dibagi 100 unit hasilnya 11.000 per unit. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung bunga jurnal yang diperlukannya itu yang pertama ada pada saat menjual, dikurangi 10% pada penjualan sebesar 1.100.000, hasilnya 990.000. Yang kedua yaitu pada saat menghitung bunga diskonto. Piutang di debit sebesar 1.100.000, penjualan di kredit sebesar 990.000, dan pendapatan ditangguhkan sebesar 110.000, yaitu selisih dari 1.100.000 dikurangi 990.000. Lalu yang ketiga yaitu ada jurnal piutang di debit sebesar 1.100.000, persediaan di kredit 1 juta, dan pendapatan ditangguhkan 100. Lalu jurnal yang keduanya ada jurnal pergantian dari PT Sehat yang dimana persediaan pada piutang sebesar 1.100.000. Yang keempat ada jurnal pada saat menukar 100 unit persediaan dengan komputer. Jurnalnya komputer kantor sebesar 1.050.000 di debit, dan di kreditnya itu ada laba pertukaran aset sebesar 50.000 dan persediaan sebesar 1 juta rupiah. Mungkin hanya itu saja yang dapat dijelaskan pada materi pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauziah Zahrani. Saya Fauziah Zahrani akan menjelaskan tentang imbalan kerja. Nah, kasus yang nomor pertama, PT Sejahtera memiliki 10 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar Rp100.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2012, karyawan yang cuti 5 hari hanya 2 orang, sedangkan sisanya cuti 2 hari kerja. Nah, di sini ada 2 jawaban, yaitu apabila diakumulasi dan tidak diakumulasi. Nah, apabila tidak diakumulasi, perhitungannya 2 orang dikali 5 hari, karena ada 2 orang yang mengambil cuti 5 hari, lalu dikali 100.000, lalu ditambah dengan sisa karyawan dari yang 10 orang itu dikurangi 2, yaitu 8 karyawan, dikali yang 8 karyawan itu hanya mengambil 2 hari cuti, lalu dikali 100.000, yaitu hasilnya 2.600.000. Nah, apabila tidak diakumulasi, jurnalnya beban cuti berimbalan di debit sebesar 2.600.000, lalu di kasnya ada di kredit sebesar 2.600.000. Nah, apabila diakumulasikan, yang di debitnya ada beban cuti berimbalan sebesar 2.600.000, di kreditnya ada cash sebesar 2.600.000, perhitungannya sama seperti yang tadi. Lalu ada beban cuti berimbalan 2.400.000 di sisi debit, lalu di kreditnya ada utang gaji sebesar 2.400.000 dari 8 orang dikali sisa cuti harian kerjanya itu sebesar 3 hari, lalu dikali 100.000, hasilnya 2.400.000. Nah, kasus yang nomor 2, PT Sejahtera memiliki 10 karyawan. Semua karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran per bulan sebesar 150.000. Di mana yang pertama, jurnal pembayaran iuran BPJS setiap bulannya. Nah, mencari total iuran itu yaitu jumlah karyawan dikali iuran per bulan. Nah, karyawannya ada 10 karyawan dikali 150.000, hasilnya 1.500.000, dan jurnalnya di debit ada beban BPJS 1.500.000 dan di kreditnya ada kas sebesar 1.500.000. Nah, yang ke B-nya, jurnal pengakuan iuran BPJS jika PT Sejahtera baru membayar iuran 10% dari jumlah biaya yang harus dibayar. Nah, perhitungannya 10% dikali tadi total iurannya yaitu 1.500.000, yaitu 150.000. Lalu jurnalnya di debit ada beban BPJS Ketenagakerjaan sebesar 150.000 dan di kreditnya ada utang BPJS Ketenagakerjaan yaitu 150.000. Nah, yang ketiga, jurnal pembayaran utang beban iuran BPJS pada poin B, yaitu jurnalnya di debitnya ada utang BPJS Ketenagakerjaan 150.000, lalu kasnya di sisi kredit yaitu 150.000. Nah, untuk soal kasus nomor 3, sudah diketahui apa saja yang harus dicari. Nah, yang pertama, hitung nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. Nah, di sini saya
memakai tabel dulu, di mana dipisah-pisahkan ada beban, kas, liabilitas, nilai kini kewajiban, aset, dan aktivasi loss. Nah, nilai kini kewajiban imbal akhirnya sebesar 675.000 dari 550.000 ditambah 70.000 ditambah 55.000 ditambah 32.000 lalu dikurangi 32.000, hasilnya 675.000. Sedangkan nilai aset akhir tahun 2021-nya 400.000 ditambah 82.500 ditambah 48.000 dikurangi 32.000 dikurangi 44.000, hasilnya 454.500. Nah, yang B-nya perhitungan tabel koridor dan jumlahnya. Di situ ada tabelnya dan jurnalnya. Itu di debitnya ada beban pensiun sebesar 65.000 terdapat dari sisi beban yang ada di saldo akhirnya. Lalu di kreditnya ada kas yaitu sebesar 48.000 ada di kolom kas di saldo terakhirnya. Lalu liabilitasnya ada 17.000. Nah, liabilitas nilai kini kewajibannya 675.000, aset programnya 454.500, lalu kerugian aktivasi yang belum diamortisasi yaitu 76.000 dari 675.000 dikurangi 454.500. Lalu net liabilitas manfaat pensiunnya yaitu 144.500. Nah, untuk nomor 3-nya perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Nah, di situ sudah ada tabel laba komprehensifnya, lalu jurnalnya. Di debit ada beban pensiun sebesar 65.000, lalu ada pendapatan rugi komparatif 76.000, lalu di sisi kreditnya ada kas 48.000 dan liabilitasnya ada 93.000. Nah, di mana hasilnya 65.000 ditambah 76.000 itu 141.000, lalu di sisi kreditnya juga 48.000 ditambah 93.000 yaitu hasilnya 141.000. Nah, terus selalu ada liabilitas, nilai kini kewajibannya 675.000, lalu aset programnya 454.500, lalu net liabilitas manfaat pensiunnya 220.500 dari 675.000 dikurangi 454.500. Lalu di sisi ekuitasnya ada pendapatan komprehensif lain yaitu 76.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Selamat Hidayat dengan NPM C10220062 akan menjelaskan materi terkait akuntansi sewa yang sudah diberikan soal kuisnya oleh yang terhormat Ibu Anissa sebagai dosen mata kuliah akuntansi menengah. Yang terkait kasus pertama adalah pada tanggal 1 April 2015 PT Lesi menandatangani kontrak sewa sebuah alat berat dengan PT Lesor selama 6 tahun. Alat berat dengan nilai wajar sebesar 200 juta memiliki umur ekonomis 8 tahun tanpa nilai residu. PT Les harus membayar sewa sebesar Rp 41 juta 746.796 perak per tahun dimulai sejak awal masa sewa. PT LC baru menggunakan alat berat tersebut pada tanggal 2 April 2010 dan pada akhir masa sewa alat berat akan menjadi milik PT LC. Tingkat bunga implisit yang digunakan PT Lesor adalah 10%, sedangkan tingkat bunga inkrementalnya adalah 9%. Di sini ada 2 poin soalnya yang diminta, yaitu tentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal hingga masa sewa pembayaran sewa kedua dari sisi PT LC maupun PT Lesor. Baik, langsung di sini nilai wajarnya sebesar di kasus pertama nilai wajarnya sebesar 200 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Bayar sewanya sebesar 41.746.796 perak per tahun. Tingkat bunga implisit sebesar 10% dan tingkat bunga inkrementalnya 9% ya. Jadi untuk jawaban yang poin pertama, jenis sewa pada kasus pertama adalah sewa pembiayaan atau financial lessee, dikarenakan aset diakui menjadi milik lessee di akhir masa sewa.
Nah, untuk jawaban yang poin B terkait jurnal tabel ya. Pada tanggal 1 April 2015 dikas sebesar 41.746.796 perak. Amortisasinya sebesar 41.746.796 perak. Di utang sewanya sebesar 158.253.200. Di tanggal 1 April 2016 dikasnya sebesar 41.746.796 perak. Di beban bunga ada 15.829.320 perak. Amortisasinya 25.921.446 perak. Dan utang sewanya sebesar 132.331.728 perak. Di 1 April 2017 kas sebesar 41.746.796 perak. Beban bunga sebesar 13.233.172 perak. Amortisasi 28.513.624 perak. Dan utang sewa 103.818.100 perak. Di 1 April 2018 tetap sama kas 41.746.796 perak. Di beban bunganya 10.381.810 perak. Di amortisasinya 31.394 perak 9.986 perak. Di utang sewanya 72.453.119 perak. Pada tanggal 1 April tahun 2019 kas sebesar 41.746.796 perak. Beban bunga 7.245.311 perak. Di amortisasinya 34.501.484 perak. Dan utang sewanya 37.951.633 perak. 1 April 2020 41.746.796 perak. Di beban bunga 3.795.163 perak. Dan amortisasi 37.951.623 perak. Untuk ayat jurnal yang dibutuhkan tanggal 1 April 2015 aset sewa pembiayaan sebesar 200 juta ada di jurnal PTLC ya, kredit debit. Sedangkan di kreditnya liabilitas sewa pembiayaan 200 juta. Di lesor debit piutang sewa pembiayaan sebesar 200 juta. Sedangkan di kredit aset sewa pembiayaan 200 juta. 1 April 2015 di debit PTLC liability sewa pembiayaan sebesar 41.746.796 perak. Sedangkan di kredit kasnya ada 41.746.796 perak. Nah, di PT Lesor debitnya ada kas 41.746.796 perak. Sedangkan piutang sewa pembiayaan berada di kredit sebesar 41.746.796 perak.
Di tanggal 31 Desember 2015 beban pembiayaan berada di debit PT Lese sebesar 27.666.667 perak. Sedangkan di kreditnya ada penyusutan 27.666.667 perak. Di PT Lesor jurnalnya tidak ada penyusutan. Masih di 31 Desember 2015 di PT Lese beban bunga sebesar 13.187.767 perak berada di debit. Utang bunganya berada di kredit sebesar 13.187.767 perak. Di PT Lesor di debitnya ada piutang bunga 13.187.764 perak. Pendapatan bunga sebesar 13.187.764 perak berada di kredit ya. Di tanggal 1 April 2016 di debit PT Lese di liabilitas sewa pembiayaan sebesar 25.921.796 perak. Utang bunganya 13.187.767 perak. Beban bunga sebesar 22.637.233 perak. Dan di kreditnya ada kas sebesar 41.746.796 perak. Sedangkan di PT Lesor debitnya ada kas 41.746.796 perak. Di kredit ada piutang sewa pembiayaan sebesar 29.921.796 perak. Piutang bunga sebesar 13.187.764 perak. Pendapatan bunga 2.637.233 perak. Lanjut menjawab kasus 2 yang mana pada soalnya pada tanggal 1 Januari 2015 PT Lese menandatangani kontrak sewa sebuah mesin dengan PT Lesor selama 3 tahun. Mesin dengan nilai wajar 150 juta memiliki umur ekonomis 4 tahun tanpa nilai residu. PT Lese harus membayar sewa sebesar 45.221.093 perak per tahun dimulai sejak awal masa sewa. PT Lese baru bisa menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015 dan pada akhir masa sewa PT Lese diberikan opsi untuk memperpanjang sewa 1 tahun lagi dengan membayar sewa sebesar 35 juta. Tingkat bunga implisif yang diberikan PT Lesor adalah 10%, sedangkan tingkat bunga inkremental adalah 11%. Nah, di sini diminta tentukan jenis sewa, buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal hingga pembiayaan sewa kedua dari sisi PT Lese dan PT Lesor. Dan yang terakhir, poin ketiga, jika PT Lesor tidak menawarkan opsi perpanjangan sewa namun menawarkan opsi untuk membeli mesin tersebut pada akhir masa sewa seharga 40 juta, maka berapa pembayaran sewa tahunan yang akan ditawarkan oleh PT Lesor? Baik, kita langsung jawab kasus 2. Di sini untuk menjawab poin yang pertama, berdasarkan jenis sewa, transaksi di atas pada kontrak ini adalah sewa pembiayaan ya. Karena biaya sewa sebelumnya murah dan masa sewanya 3/4 dikali 100% dengan 75% dari umur ekonomisnya. Di sini ada PV annuity yaitu 45.221.393 kali
1 dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 3 per 0,10 sama dengan 45.221.093 perak dikali 2,489.896 sama dengan 112.460.336 perak. Total amortisasinya di sini pada tanggal 2 Januari 2015 kas ada 45.221.093 perak. Utang sewanya 112.460.336 perak. Di 2 Januari 2015 di kas ada sebesar 45.221.093 perak. Beban bunganya belum ada. Pengurang pokok sebesar 45.221.093 perak. Utang sewa 97.239.243 perak. Di 2 Januari 2016 di kasnya sebesar 45.221.093 perak. Beban bunga 6.723.924 perak. Pengurang pokok 38.497.169 perak. Utang sewa 20.742.079 perak. Dan yang terakhir 2 Januari 2017 45.221.093 perak. Kasnya beban bunga sebesar 2.874.207 perak. Pengurang pokoknya sebesar 42.346.886 perak. Dan utang sewanya sebesar 13.604.811 perak ya. Untuk menjawab yang jurnal, pencatatan jurnalnya di PT LC debitnya ada aset sewa pembiayaan sebesar 112.460.336 perak ya. Di kredit ada utang sewa pembiayaan sebesar 112.460.336 perak sama. PT Lesor juga di debitnya piutang sewa pembiayaan sebesar 112.460.336 sama ya. Dan kreditnya aset sewa pembiayaannya sama dengan debit. Yang kedua di debit pada PT Lese utang sewa pembiayaan sebesar 45.221.003 perak. Kasnya sama. Sedangkan di PT Lesor di debit ada kas sebesar 45.221.093 perak dan di kredit piutang sewa pembiayaan sebesar sama dengan yang debit. Selanjutnya di debit pada PT Lese ada beban penyusutan sebesar 6.723.924 perak dan di kredit ada AKLH penyusutan ya sebesar 6.723.924 sama ya. Di PT Lesor di debit ada piutang bunga sebesar 6.723.924 perak dan di kreditnya ada pendapatan bunga sama nominalnya. Di PT Lese selanjutnya debit ada utang bunga sebesar 6.723.924 perak. Masih di debit utang sewa pembiayaan 38.497.169 perak dan di kredit ada kas sebesar 45.221.093 perak. Untuk PT Lesor pada tanggal segitu tidak ada pencatatan jurnal ya.
Selanjutnya di PT Lese debit ada aset sewa pembayaran sebesar 35 juta, kas kredit sebesar 21.355.189 perak. Ada juga di kredit diskon lebih bayar 13.604.811 perak ya. Sedangkan di PT Lesor debitnya kas sebesar 45.221.093 perak, piutang sewa pembiayaan sebesar 38.493.189 perak, piutang bunga 6.723.924 perak. Untuk poin C, jawabannya PV annuity sama dengan 45.221.093 perak dikali 1 min 1 plus 0,10 pangkat min 3 per 0,10 sama dengan 112.460.336 perak ya. PV plus pokok sama dengan 40 juta dikali 1 per 1 plus 0,10 pangkat 3 plus 140.512.326 perak per 2,4869 sama dengan 57.305.214 perak ya. Terima kasih untuk pemaparan dari saya tentang materi terkait akuntansi sewa dicukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nursawumi. Di sini saya akan membahas kasus 1 dengan soal pada tanggal 5 Januari 2010, PT Gagak Limang membeli mesin baru yang memiliki masa manfaat 25 tahun senilai 1.200 miliar dengan nilai sisa 200 juta rupiah sampai dengan tahun 2014. Mesin tersebut telah didepresiasikan dengan metode garis lurus. Namun pada awal tahun 2015, PT Gagak Limang memutuskan untuk mengganti metode depresiasi menggunakan metode saldo menurun ganda. Diminta, hitunglah nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut. Depresiasi per tahunnya itu harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi umur ekonomis, yang dimana harga belinya itu 1,2 miliar, lalu dikurangi dengan nilai sisa sebesar 200 juta dibagi umur ekonomis yaitu 25 tahun, hasilnya 40 juta. Jadi total keseluruhan depresiasinya yaitu 200 juta. 200 juta itu hasil dari 5 tahun berjalan dimulai dari 2010 sampai tahun 2014. Karena mesin tersebut dibelinya pada tanggal 5 Januari 2010 dan pada tahun 2015 PT Gagak Limang memutuskan untuk mengganti metode depresiasi. Jadi nilai buku mesin di akhir tahun 2014 yaitu sebesar 1 miliar. 1 miliar itu didapatkan dari 1,2 miliar dikurangi dengan 200 juta. 1,2 miliar itu termasuk pada harga pada saat mesin dibeli dan 200 juta itu pada nilai sisa dari mesin tersebut. Lalu perusahaan mengganti metode penyusutan menggunakan menurun ganda, yaitu hasilnya 100 dibagi 20% dikali 2, jadi hasilnya 10%. Nah, pada tahun 2015 depresiasinya itu 1 miliar dikali dengan hasil 10% tadi, yang dimana menghasilkan 100 juta rupiah. Mungkin itu saja penjelasan untuk kasus 1.
Lalu untuk kasus 2, soalnya itu pada tahun 2015 PT Elang mengubah metode perhitungan persediaan dari average cost method menjadi FIFO. Berikut adalah data persediaan akhir PT Elang menggunakan metode tersebut dalam 4 tahun terakhir. Nah, bisa dilihat ini adalah data-data persediaan akhir yang menggunakan metode FIFO dan metode average cost. Lalu nomor satunya diminta hitungan laba bersih PT Elang apabila menggunakan metode FIFO. Nah, untuk mencari laba bersih itu pada tahun 2012 kan diketahui laba bersihnya itu 900 juta. Nah, ditambah 75%-nya dari 100% dikurangin 25% dikali 20 juta dari selisih persediaan akhir yang menggunakan metode average cost dan persediaan akhir yang menggunakan metode FIFO. Hasilnya 915 juta. Nah, untuk tahun 2013, 1.250 juta ditambah 75% dikali 30 juta, hasilnya 1.272 juta 500. Lalu untuk 2014, 1.400 juta ditambah 75% dikali 40 juta, hasilnya 1.430 juta. Nah, untuk tahun terakhir yaitu tahun 2015, 1.650 juta ditambah 75% dikali 50 juta, hasilnya 1.687 juta 500. Untuk soal yang nomor 2, jika perusahaan pada tahun 2015 menggunakan metode persediaan dari rata-rata ke metode FIFO, bagaimana dampak perubahan tersebut dalam laporan keuangan komparatif? Nah, perubahan di laporan komparatifnya ada misalnya di metode FIFO pada tahun 2015 dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar, persediaannya sebesar 500 juta, dan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai laba bersih, yaitu 687 juta 500. Nah, untuk yang metode rata-rata pada tahun 2015 dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset lancar sebesar 450 juta sebagai persediaan, lalu dilaporkan di laporan laba rugi sebagai laba bersih yaitu 1.650 juta. Lalu soal nomor 3, bagaimana perubahan tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Jawabannya, perubahan kebijakan akuntansi disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Jadi dijelaskannya pada PSAK nomor 25. Lalu yang terakhir nomor 4, termasuk dalam perubahan jenis apakah kejadian di atas, bagaimana standar akuntansi mengharuskan pelaporan yang paling baik atas perubahan tersebut dalam laporan keuangan? Jawabannya, perubahan yang terjadi dalam PT Elang merupakan perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan dalam metode penilaian persediaan karena saat ini PT Elang mengubah perhitungan perusahaan menggunakan metode rata-rata. Saya Wulanur Saumi. Selanjutnya di sini saya akan membahas kasus 3, menganalisis laporan keuangan PT Adaro. Yang poin pertama, metode apa yang digunakan oleh PT Adaro untuk menghitung beban penyusutan? Metode yang digunakan oleh PT Adaro untuk menghitung beban penyusutan yaitu menggunakan metode garis lurus karena dinilai metode garis lurus merupakan metode yang paling mudah. Lalu yang poin kedua, berapa masa manfaat aset berwujud yang dimiliki oleh PT Adaro? Bangunan dan infrastruktur 4-20 tahun, mesin, peralatan, operasional, dan kendaraan masa manfaatnya 3-25 tahun, jalan dan jembatan masa manfaatnya 30 tahun, peralatan kantor masa manfaatnya 2-10 tahun. Poin selanjutnya, jika pada bulan Desember PT Adaro mengubah metode perhitungan penyusutan menjadi metode saldo menurun dan masa manfaat pembangkit listrik menjadi 30 tahun, maka perubahan apa saja yang terkait? Perubahan yang terkait yang pertama ada beban penyusutan akan lebih tinggi di awal tahun, lalu laba sebelum pajaknya akan menurun, dan laba bersih akan menurun juga. Yang selanjutnya, pengungkapan perubahan metode penyusutan mencakup alasan, dampak, dan metode penerapannya pada catatan atas laporan keuangan. Lalu poin yang D yaitu bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi pada poin D secara retrospektif dan prospektif.
Nah, jawabannya yaitu pada retrospektif, perubahan kebijakan akuntansi diterapkan pada periode berjalan dan disesuaikan dengan periode sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru telah diterapkan sejak awal. Sedangkan pada prospektif, perubahan kebijakan akuntansi hanya diterapkan ke depan tanpa mempengaruhi periode sebelumnya. Lanjut, poin E, jika beban penyusutan pada PT Adaro dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah aset tetap berwujud tidak mengalami penambahan, maka bagaimana analisa saudara pada transaksi tersebut? Analisa pada transaksi tersebut yaitu akan adanya perubahan metode penyusutan, penurunan umur manfaat aset, revaluasi aset tetap, penyesuaian atau kesalahan akuntansi di tahun sebelumnya. Terakhir, poin F, mengapa kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten? Kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten karena merupakan prinsip dasar dalam standar akuntansi PSAK atau IFRS. Perubahan kebijakan harus diungkapkan dan dijustifikasi sesuai aturan. Dengan kebijakan yang konsisten, manajemen dapat memantau tren kinerja secara akurat sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang terarah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena kami sedang dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.